Bab 281. Selamat, kata Leon. Kemajuan kultivasi mason terhenti selama 6 tahun dan energi sejatinya telah terkumpul hingga ke tingkat tertentu. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi adalah karena penyumbatan dalam sirkulasi internalnya. Dengan bantuan Leon, energi sejati yang terkumpul meledak, membawa tingkat kultivasi mason ke tingkat bawaan menengah. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Wolf. Mason berlutut dengan hormat sekali lagi. Ia mengira Leon akan menasihatinya untuk beberapa waktu dan tidak menyangka akan mencapai lebih dari sekadar keadaan bawaan awal, yang membuatnya bingung. Leon hanya butuh beberapa menit untuk membantu Mason naik 2 tingkat. Bakat seperti itu tidak pernah terdengar dan Mason tidak hanya bersyukur, kekagumannya pada Leon pun tumbuh. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Leon, merasa sedikit kesal. Dia baru saja melampaui initial innate state dan tidak menyangka Mason akan naik ke intermediate state dalam sekejap mata. Memiliki seseorang yang lebih lemah darinya melampauinya dengan bantuannya membuat Leon merasakan perasaan aneh dan pahit. Tuan Wolf, aku akan selamanya berhutang budi padamu. Aku akan bekerja untukmu jika kau menginginkanku. Biarkan aku membalas budimu. Tidak peduli apapun perintahmu, aku akan melaksanakannya tanpa ragu. Mason berkata dengan tulus. Leon telah membantu kultivasi Mason, yang biasanya dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Namun, karena Leon enggan menjadikan Mason sebagai muridnya, Mason lebih dari bersedia untuk menjadi bawahannya. Tidak apa-apa, anggap saja kita teman. Itu bukan bantuan yang besar. Leon bisa merasakan ketulusan dalam nada bicara Mason dan mengagumi Mason karena menjadi orang yang sangat bersyukur dan benar. Tuan Wolf, saya tahu saya terlalu biasa-biasa saja untuk bekerja untuk Anda, tetapi saya punya koneksi dan jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, saya dapat menjalankan tugas untuk Anda agar Anda terhindar dari masalah, kata Mason. Tentu. Leon mengingat saat menyelamatkan Cynthia beberapa hari yang lalu. Meskipun dia tidak tahu siapa orang-orang yang mengejar Cynthia, melihat bagaimana dia telah menghancurkan rencana mereka, masuk akal untuk berasumsi bahwa mereka akan membalas dendam. Bawahan dalam tingkatan bawaan menengah seperti Mason akan terbukti berguna di kemudian hari. Hebat, Mason sangat gembira. Dia berasumsi bahwa Leon adalah seorang lelaki di alam master tertinggi dan melihat betapa mudanya Leon. Masa depannya cerah dan siapapun akan beruntung jika bisa bergaul dengan lelaki muda yang cakap seperti itu. Mason, tinggalkan kontakmu. Lakukan apapun yang kau inginkan mulai sekarang. Aku akan meneleponmu jika aku membutuhkan sesuatu darimu, kata Leon. Tentu. Keduanya meninggalkan satu sama lain dengan kontak mereka dan Mason berbalik untuk pergi dengan riang. Sementara itu, di ruang belajar Sullivan Mansion, Brody dan Marilyn berdiri di hadapan seorang pria berusia 50-an. Pria yang memancarkan aura berwibawa adalah ayah Brody dan ketua Sullivan Enterprises, Samuel Sullivan. Brody, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa toko kosmetik di bawah naungan kita tutup? Sebagai penanggung jawab toko-toko berantai, kamu harus memberiku penjelasan. Bab 282. Samuel membanting telapak tangannya ke meja dengan ekspresi muram. Ayah, bocah nakal bernama Leon Wolf menipuku. Dia melapor ke Wick Group dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan kami. Brody menjelaskan situasinya. Dia tahu bahwa Leon hanyalah seorang yatim piatu yang tidak berdaya dan tidak menyangka bahwa dia akan memiliki pengaruh untuk memerintah Jensen. Jadi Brody hanya mengira bahwa tindakannya menaikkan harga produk telah membuat marah Wick Group dan Jensen hanya melakukan apa yang diperintahkan tugasnya. Siapa Leon Wolf? Sullivan Enterprises tidak punya masalah dengannya, jadi mengapa dia melaporkan kita? Tanya Samuel. Dia mantan suami Marilyn dan dia punya dendam padaku, kata Brody hati-hati. Mantan suami Marilyn. Tidak heran. Aku sudah bilang berulang kali padamu untuk menikahi wanita yang baik dan polos. Kau tidak mau mendengarkan dan malah mencari wanita yang sudah menikah. Apa kau mencoba membuatku terkena serangan jantung? Samuel menggeram sambil berbalik menatap Marilyn dengan hina dan jijik. Keluarga Manson bukanlah tandingan keluarga Sullivan dalam hal status keuangan. Selain itu, Marilyn pernah menikah sebelumnya dan tidak cocok untuk Brody. Jika dia tidak hamil anak Brody,
Samuel tidak akan pernah setuju dengan pernikahan mereka. Marilyn memucat ketika dia menggigit bibir bawahnya tanpa berkata apa-apa. Dia mengira bahwa menikah dengan keluarga Sullivan berarti dia akan dapat menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Meskipun semuanya tampak sempurna dalam imajinasinya, kenyataan akhirnya menghantamnya. Karena kedua keluarga itu tidak memiliki tingkat kekuasaan dan status yang sama, dia dipandang rendah di keluarga Sullivan tanpa hak untuk berbicara, hampir seperti cara Leon diperlakukan ketika Leon tinggal di keluarga Manson. Marilyn perlahan mulai memahami apa yang dirasakan Leon saat itu dan bertanya-tanya apakah ini cara para dewa untuk menghukumnya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leon telah merugikan perusahaan kita jutaan dolar. Apakah kita harus membiarkan ini begitu saja? Tanya Brody. Dia membenci Leon dan sangat ingin menyingkirkan Leon. Namun, dia takut pada Leon karena kekuatannya dan tidak lagi memiliki keberanian untuk menentang Leon setelah berkali-kali gagal. Tentu saja tidak. Balas dendam. Aku akan membuatnya membayar atas kerugian yang telah kita alami. Kata Samuel. Meskipun toko kosmetik bukanlah sumber pendapatan utama mereka, Samuel tidak mungkin menoleransi tindakan Leon karena ia telah menyatakan perang terhadap keluarga Sullivan. Begitu berita tentang apa yang terjadi tersebar, keluarga Sullivan akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Springfield. Ayah, Leon mungkin bukan siapa-siapa, tetapi dia petarung yang sangat terampil. Aku menyewa Mason dengan bayaran besar untuk menghadapi Leon, tetapi Mason pun kalah. Jika kita ingin membalas dendam, kita harus merencanakan ini dengan hati-hati, kata Brody dengan khawatir. Kenangan bagaimana Leon mengalahkan Mason dengan satu tendangan masih membuatnya merinding. Mason hanyalah seorang pria. Dulu dia adalah pria terkuat yang pernah dikenal, tetapi itu sudah lama sekali. Sekarang, ada banyak pria yang lebih kuat darinya. Leon Wolf tetaplah seorang pria dan selama kita membayarnya dengan mahal, kita tidak perlu khawatir mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Samuel mencibir dengan jahat. Saya tidak begitu yakin. Bab 283. Brody khawatir, merasa trauma dari pertemuan sebelumnya dengan Leon. Tenang saja, aku akan mengurus ini dan semuanya akan berjalan lancar. Terkadang, kekerasan bukanlah solusi dan kamu harus pintar-pintar melakukannya. Samuel menunjuk kepalanya. Bersikaplah cerdik tentang hal itu. Ulang Brody dengan bingung. Setiap orang punya kelemahan. Begitu kita menemukan kelemahannya, dia bisa menjadi petarung terhebat yang masih hidup dan itu tetap tidak akan membantunya. Kata Samuel. Mata Brody berbinar saat dia tertawa terbahak-bahak. Aku mengerti. Dia mungkin yatim piatu, tapi dia baru saja mendapatkan pacar baru. Kita hanya perlu mengincar pacarnya dan kematiannya sudah pasti. Ata, bocah. Samuel tertawa terbahak-bahak. Ayah, kurasa Leon punya banyak hal yang lebih dari yang kau sadari. Dia berhasil membuat Weak Group melawan kita dengan mudah dan memiliki kekuatan super. Dia bukan orang yang sama seperti dulu dan aku khawatir dia mungkin punya lebih banyak trik. Kurasa sebaiknya kita lupakan saja ini sebelum kita membuatnya marah. Kata Marilyn ragu-ragu. Akhirnya dia sadar setelah apa yang terjadi. Dia mengerti bahwa Leon hanya mengampuni mereka demi mendiang kakeknya dan jika mereka berani menantangnya lagi, Leon mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Itu terlalu besar risikonya untuk diambil dan dia lebih suka fokus membangun kehidupan yang lebih baik bersama Brody daripada memprovokasi Leon lagi. Dia benar-benar sampah yang tidak berdaya. Trik apa yang mungkin bisa dia lakukan? Berhentilah berbicara seolah-olah kita takut padanya. Kata Brody dengan frustrasi. Tetapi, sebelum Marilyn sempat menyelesaikan ucapannya, Brody memotongnya, diam. Ayahku yang mengambil alih, jadi kita akan berhasil. Baiklah. Melihat betapa bertekadnya Samuel dan Brody, Marilyn menghela napas dan memutuskan untuk tetap diam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Janice, Leon mengendarai sepeda motornya kembali ke rumah besar di Dragon Bay Villas. Keringat membasahi sekujur tubuhnya setelah seharian beraktivitas dan bergegas menaiki tangga untuk mandi. Begitu dia masuk, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Rambut panjang dan keriting dengan lekuk tubuh yang memikat dan kulit yang cerah dan halus.
Darahnya mendidih saat melihatnya dan dia segera mencubit hidungnya untuk menghentikan mimisannya. Orang di dalam tertegun beberapa saat, sebelum sadar dan berteriak sambil menendang dada Leon. Bam! Terkejut, Leon terlempar keluar dari kamar mandi. Apa yang terjadi? Pikirnya bingung. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka dan seorang wanita muda cantik berusia sekitar 17 tahun muncul tanpa apapun kecuali handuk di tubuhnya. Dia membelalakan matanya karena marah dan tersipu malu. Kau gila, kau monster, mesum, aku akan membunuhmu. Dia mengangkat kakinya dan melancarkan gelombang serangan lain ke arah Leon. Terkejut, Leon merangkak pergi dengan canggung. Bab 284. Siapa kau? Leon berlari mengelilingi ruangan dengan ekspresi paling tidak nyaman yang mungkin terjadi. Aku adalah mimpi terburuk bagimu. Wanita muda itu menggerutu karena marah. Menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar Leon, dia meraih apapun yang paling dekat dengannya dan melemparkannya ke arahnya. Ruangan itu berubah menjadi berantakan dalam sekejap mata. Suara-suara itu segera menarik perhatian Iris yang ada di lantai atas. Dia mungkin baru saja keluar dari kamar mandi dan berjalan mengenakan gaun sutra ketat dengan rambut basah seperti putri duyung yang baru saja tiba di pantai. Louisa, Leon, apa yang kalian berdua lakukan? Dia terkejut melihat kamarnya dalam keadaan seperti itu. Sepupu Iris. Wanita muda itu melemparkan dirinya ke pelukan Iris. Sepupu. Iris, ini sepupumu. Leon terkejut sekaligus terkesan. Tidak heran jika wanita muda itu secantik peri. Rupanya, kecantikan sudah menjadi sifat turun-temurun dalam keluarga Iris. Ya, perkenalkan, ini sepupuku, Louisa Green. Louisa, ini Leon. Iris memperkenalkan keduanya dengan senyum lembut. Leon, dia seharusnya dipanggil Leo. Louisa melotot tajam ke arah Leon. Mesum, Iris bingung. Apa yang terjadi, Louisa? Apa yang terjadi? Dia menindasku, Louisa bergumam sambil menangis. Dia menindasmu. Serius, aku akan berterima kasih kepada para dewa jika kamu tidak menindas orang lain. Siapa yang berani menindasmu? Mata Iris melirik ke arah dua orang di hadapannya, sebelum berbalik melihat kekacauan di tanah. Kakek dan bibi Iris merupakan keluarga terdekatnya sehingga dia mengenal sepupunya, Louisa, seperti punggung tangannya. Louisa adalah si iblis kecil dalam keluarga yang punya banyak cara untuk menjahili orang lain, dan tak seorang pun berani menyakitinya. Sebaliknya, Leon adalah sosok pria sejati dan tidak mungkin menindas seseorang tanpa alasan, jadi Iris tidak percaya sedetik pun kalau dia akan menindas Louisa. Louisa tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, terutama ketika Leon tidak bermaksud melihatnya telanjang, jadi dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dengan membicarakannya. Baiklah, siapapun yang menindas siapa. Ini berakhir di sini, kata Iris, sebelum menyadari kaki Louisa yang jenjang dan indah terekspos di balik handuk. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu seorang gadis, jadi kamu tidak seharusnya berlarian tanpa mengenakan apapun kecuali handuk. Cepat ke kamarmu dan ganti baju. Baiklah, Louisa menelan harga dirinya dan melotot ke arah Leon, sebelum kembali ke kamarnya dengan marah. Mengetahui bahwa dirinya lah yang bersalah, Leon mulai membersihkan kekacauan di tanah setelah dia pergi. Iris, mengapa sepupumu ada di sini? Tanyanya. Oh, dia diterima di Universitas Springfield dan kuliahnya dimulai besok. Bibiku mengirimnya ke sini untuk tinggal selama bab 284. Waktunya di kuliah dan meminta bantuanku untuk merawatnya, jelas Iris. Tepat saat itu, Louisa kembali, berpakaian lengkap. Iris, siapa orang ini? Kenapa dia ada di rumahmu? Dia menatap Leon dengan pandangan frustrasi, membencinya karena pertemuan pertama mereka. Bab 285. Dia sekretarisku dan dia tinggal di sini untuk saat ini, jelas Iris. Dia tinggal di sini. Apakah dia pacarmu? Apakah kalian berdua resmi tinggal bersama? Louisa terkejut dan mengamati Leon dari atas ke bawah, tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya yang mungkin dapat membuat wanita cantik seperti Iris terkesan. Apa yang kau bicarakan? Kita hanya berteman. Diamlah. Iris tersipu.
Benarkah? Aku tidak percaya sepatah kata pun. Kata Luisa curiga. Leon pernah menyelamatkan hidupku dan karena dia tidak punya tempat tinggal, aku bilang padanya bahwa dia bisa tinggal di sini untuk saat ini, kata Iris. Begitu ya, Leo, kenapa kau tidak pergi sampai sekarang? Apa kau akan mengejar sepupuku? Luisa menatap Leon dengan waspada. Hati Leon hancur, tetapi dia tidak mau mengakui kalau dia menyukai Iris. Jadi dia tersenyum dan berkata, namaku Leon, bukan Leo. Terserahlah. Aku tetap memanggilmu Cabul. Pria cabul yang mengincar sepupuku. Luisa mendengus. Dia tahu bahwa sepupunya itu sangat cantik dan lelaki manapun akan jatuh cinta padanya, begitu pula Leon, kecuali dia bukan laki-laki. Karena malu, Iris tersipu dan berkata, baiklah. Hentikan. Aku serius. Tapi jangan khawatir, aku di sini sekarang. Kalau orang ini mencoba berbuat apa-apa, aku akan menghajarnya. Kata Luisa sambil melambaikan tinjunya ke udara. Aku tidak tahan lagi. Aku akan kembali ke atas untuk beristirahat sekarang, kata Iris sebelum pergi. Leon tahu lebih baik daripada berdebat dengan Luisa dan menyelinap kembali ke kamarnya juga. Keesokan paginya setelah sarapan, Iris berkata, Leon, Luisa harus pergi ke kampus untuk pendaftaran, tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan, jadi bisakah kamu mengantarnya ke sekolah untukku? Tentu saja, Leon mengangguk. Iris, aku bisa pergi sendiri. Aku tidak butuh dia ikut. Luisa protes. Tidak, ini hari pertamamu di sekolah dan akan ada banyak siswa di sana. Aku tidak ingin kau pergi sendirian. Leon akan pergi bersamamu, kata Iris tegas. Merasa kalah, Luisa dengan enggan menerimanya. Setelah Iris pergi, Leon mengantar Luisa ke bengkel saat waktunya berangkat. Naiklah, Luisa. Aku akan mengantarmu ke sekolah dengan sepeda motor. Dia naik ke sepeda motornya. Luisa langsung mengenali motor yang dikendarai Leon. Itu adalah hadiah ulang tahun dari ibunya untuk Iris dan dia tidak percaya Iris akan memberikannya kepada Leon. Kamu kan cowok. Kamu nggak malu naik motor khusus cewek, bukannya mobil. Apa? Kamu mau pakai ini sebagai alasan buat deket sama aku? Dia menyilangkan lengan di depan dada dan menatap Leon dengan waspada seolah-olah dia sedang melihat seorang pria mesum. Jok belakang motor itu sempit dan jika dia duduk di sana, dia harus menempelkan tubuhnya ke Leon dan pikiran itu saja sudah membuatnya jijik. Tapi aku tidak punya SIM, gumam Leon. Bab 286. Dia merasa canggung. Kupikir kau tidak berguna, tapi ternyata kau lebih buruk dari yang kukira. Luisa memutar matanya. Untung saja aku baru saja mendapatkan SIM saat liburan musim panas, tidak sepertimu. Dia mengangkat dagunya dengan bangga saat membuka pintu mobil di sebelahnya dan masuk ke dalam. Wajah Leon memerah, sedikit terkejut dengan sifat Luisa yang pemarah, namun, karena Iris telah mempercayakan Luisa padanya, dia harus menurutinya dan dengan berat hati masuk ke dalam mobil. Di Universitas Springfield, Leon dan Luisa tiba lebih awal, tetapi masih butuh waktu berjam-jam bagi mereka untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan untuk masuk. Luisa bertemu dengan dua teman sekolah menengahnya yang juga masuk Universitas Springfield. Kedua teman sekolahnya adalah perempuan muda. Salah satunya bernama Annie Holt, seorang perempuan dengan penampilan di atas rata-rata, tetapi bertubuh tinggi dan ramping, dilengkapi dengan pakaian yang modis, sehingga orang dapat berasumsi bahwa ia berasal dari keluarga yang cukup kaya. Yang lainnya bernama Leslie Paul sangat cantik, tetapi tampaknya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia mengikat rambutnya dengan ekor kuda dan meskipun gaunnya tampak agak usang karena dicuci, ia tampak polos dan segar secara keseluruhan. Ketiganya berada di sekolah menengah yang sama dan merasa sangat senang bertemu satu sama lain, sehingga mereka langsung terlibat dalam diskusi yang hangat. Luisa, siapa ini? Annie melirik Leon dengan rasa ingin tahu. Oh, ini Leo, seorang pembantu di rumah sepupuku. Luisa menatap Leon dengan pandangan menghina. Leon hampir terkena serangan jantung karena cara Luisa menggambarkannya. Meskipun tampak masuk akal bagi Luisa untuk menganggap sekretaris Iris sebagai pembantu, dia tetap merasa sedikit kesal karenanya. Siapa yang menyebut diri mereka cabul? Itu nama yang aneh.
Baik Lesi maupun Ani tercengang dan hendak mempercayai apa yang dikatakan Luisa. Namaku Leon, bukan Lew. Dia bercanda. Leon tersenyum pahit dan menjelaskan. Keduanya menyadari sesuatu dan mulai terkikik. Halo, Leon. Namaku Ani, teman sekolah Luisa semasa SMA. Ani memperkenalkan dirinya dengan percaya diri. Namaku Lesi. Lesi bergumam malu dengan rona merah di wajahnya. Sekarang sudah malam. Kalian semua belum makan setelah berlarian sepanjang pagi, kan? Ayo, aku akan mentraktir kalian makan siang, kata Leon sambil tersenyum. Meskipun dia tidak menyukai Luisa, dia tetap sepupu Iris dan dia harus menjaga Luisa sebaik-baiknya alih-alih menyimpan dendam terhadapnya. Lupakan makan siang. Aku tidak menginginkannya. Luisa memutar matanya ke arahnya. Sedikit tertegun, dia bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Kita punya waktu dan tidak ada hal lain yang bisa dilakukan nanti, jadi mari kita pergi ke bar. Aku belum pernah ke bar sebelumnya, jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencobanya. Bar? Nggak mungkin. Disitulah orang dewasa mencari hiburan. Kalian bertiga kan mahasiswa, jadi nggak mungkin ke tempat seperti itu. Dia langsung menolak. Dia juga belum pernah ke bar sebelumnya, tetapi berdasarkan acara televisi dan novel, bar dan klub dipenuhi oleh berbagai macam orang dan dia tidak bisa mengizinkan Luisa pergi ke salah satunya. Bab 287. Dasar anak kampung. Kita semua sudah dewasa sekarang, jadi kenapa kita tidak boleh pergi? Luisa menegakkan punggungnya dengan bangga. Saat ia masih kecil, orang tuanya mengawasinya dengan ketat dan ia tidak dapat pergi ke bar, tetapi baru-baru ini ia terbebas dari ikatan mereka dan baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Untuk seseorang yang suka bermain-main seperti Luisa, dia bertekad pergi ke bar karena penasaran. Ya, secara teknis kita sudah dewasa sekarang. Ani juga ingin ikut. Baik Ani maupun Luisa berasal dari keluarga kaya dan lebih cenderung mencari kegembiraan. Jangan, tempat-tempat itu berbahaya. Jangan pergi, bisik Lesi. Apa yang perlu ditakutkan? Ini masyarakat yang beradab. Bar sama saja dengan klub karaoke. Lesi, jangan khawatir. Aku yang traktir. Ayo bersenang-senang, kata Luisa, sebelum meraih lengan teman-temannya dan membawa mereka keluar dari kampus. Tidak, kalian tidak boleh pergi ke bar. Leon bergegas berdiri untuk menghalangi jalan mereka. Minggir, jangan ganggu aku. Kita bisa pergi kemanapun yang kita mau. Kalau kamu tidak mau pergi, kamu bisa naik taksi dan pulang sendiri. Luisa melotot ke arahnya. Dia tidak menyukai Leon sejak awal dan mulai merasa kesal padanya karena melarangnya melakukan apa yang dia inginkan. Tapi, Leon terdiam dan karena dia bukan siapa-siapa bagi Luisa, dia tidak punya hak untuk mencampuri pilihannya. Kurasa aku akan ikut, kalau begitu. Dia berkompromi. Dengan dia, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya. Blue Moon Bar adalah bar mewah dan meskipun tidak malam hari, masih banyak pelanggan di dalamnya karena terletak di area ramai dekat Universitas Springfield. Begitu Leon dan yang lainnya masuk, mereka langsung disambut oleh alunan musik yang memekakkan telinga yang diputar di sound system yang memukau. Ada proyeksi cahaya dan bar yang tampak mewah, membuatnya tampak seolah-olah mereka berada di sebuah festival musik. Bar itu sangat luas dengan luas lebih dari 2.000 kaki persegi. Di tengah bar, ada panggung raksasa, berdiri 3 penyanyi wanita dengan pakaian terbuka. Mereka bernyanyi dan menari, membuat suasana semakin meriah. Ada anak-anak muda yang menari mengikuti alunan musik sepuasnya di sekitar panggung. Leon dan yang lainnya menuju ke bar dan kelompok itu segera menarik perhatian pelanggan lainnya. Indah sekali. Ketiganya terlihat sangat bagus. Ya, terutama yang di tengah. Dia secantik malaikat yang jatuh. 2 lainnya juga tidak buruk. Yang satu terlihat polos dan yang satu lagi bertubuh bagus. Aku penasaran siapa pria itu. Beruntung sekali dia datang ke bar bersama 3 wanita cantik. Penonton terpesona oleh kecantikan Luisa yang luar biasa yang menyaingi Iris dan Cynthia, 2 wanita tercantik di kota Springfield. Keindahan seperti itu merupakan permata yang langka. Bab 288. Banyak yang menatap Leon dengan iri.
Leon mengabaikan kerumunan dan memesan minuman dengan kadar alkohol ringan dan beberapa buah. Luisa dan dua orang lainnya hanyalah mahasiswa dan tidak punya kebiasaan minum. Mereka datang ke bar hanya karena penasaran, jadi mereka tidak mempermasalahkan pilihan minumannya. Saat itu, ponsel Leon bergetar. Ia mengeluarkannya dan melihat nama Cynthia di layar. Karena musik di dalam bar terlalu keras, dia tidak dapat menjawab panggilan di dalam. Leon memberitahu ketiga wanita di sebelahnya, sebelum keluar untuk menjawab panggilan telepon. Begitu dia pergi, pelanggan lain langsung memperhatikan mereka bertiga seperti mangsa. Seorang pria jangkung dan berotot berusia awal 20-an bergegas sambil memegang segelas koktail di tangan. "Halo, Nona-nona, apakah saya merasa senang berteman dengan kalian?" kata pemuda itu sambil tersenyum menawan. Melihat bahwa dia tidak tampak seperti orang jahat, Luisa ragu sejenak, sebelum mengangguk. "Tentu. Benarkah? Aku sangat senang." Pemuda itu sangat gembira, tidak menyangka akan mendapat tanggapan dari wanita tercantik di antara ketiganya. Dia pun memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat. "Namaku Joseph Inter. Aku guru muda dari sekolah bela diri Golden Eagle. Bolehkah aku tahu namamu?" "Namaku Luisa." "Tunggu, keluargamu punya sekolah bela diri. Itu artinya kau petarung hebat, kan?" Luisa terkejut dan tertarik dengan kenyataan bahwa dia adalah master muda dari sebuah sekolah seni bela diri. "Tentu saja, aku telah mempelajari seni bela diri sejak usia muda dan aku tahu banyak sekali bentuk seni bela diri seperti punggung tanganku. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi aku belum pernah bertemu orang yang bisa menang melawanku di antara orang-orang seusiaku." Joseph menyeringai puas dan menyingsingkan lengan bajunya untuk memamerkan otot-ototnya. Sekolah seni bela diri biasanya mempelajari berbagai macam seni bela diri. Golden Eagle berlatih karate, taekwondo, dan berbagai bentuk seni bela diri tradisional lainnya, sehingga semua anggotanya cukup terampil dalam kekuatan eksternal. Joseph telah dilatih selama bertahun-tahun dan dapat dengan mudah mengalahkan 10 orang sendirian. Parasnya yang tampan dan tubuhnya yang berotot memberinya keuntungan di tempat-tempat seperti bar dan klub, sehingga ia telah bersama banyak wanita dan bahkan beberapa wanita yang telah menikah. "Wow, luar biasa. Aku selalu mencintai seni bela diri dan mengagumi seniman bela diri. Kalau kamu punya waktu luang, bisakah kamu mengajariku?" Mata Luisa berbinar. Jika Joseph tidak mempunyai saingan dalam kelompok usianya, itu hanya bisa berarti bahwa ia sangat kuat dan bahkan mungkin memiliki bakat langka. "Tentu, tidak masalah. Berikan saja nomormu dan aku bisa memberimu beberapa pelajaran privat." Joseph sangat gembira, tidak menyangka Luisa akan masuk perangkapnya dengan mudah. Begitu dia berkesempatan bersamanya, dia yakin Luisa akan jatuh cinta padanya. Dari semua wanita yang pernah bersamanya, mereka semua adalah wanita cantik biasa, dan dia tidak pernah mengenal kecantikan sejati sampai dia bertemu Luisa. Jika dia berkesempatan memperbudaknya, dia akan rela melakukan apa saja. "Nomor saya adalah..." Sebelum dia bisa memberikan nomornya, Leon kembali dari panggilan telepon. Melihat seorang pria asing berbicara dengan Luisa, Leon terkejut dan langsung berdiri di antara mereka, sambil menatap tajam ke arah Joseph. "Siapa kamu? Pergi." Bab 289. "Leo, apa yang menurutmu sedang kau lakukan?" "Joseph adalah teman baruku dan kita sedang membicarakan seni bela diri." "Minggir." Luisa meraung kesal dan mendorong Leon, tetapi tidak berhasil mendorongnya ke samping. "Tidak mungkin. Luisa, lihat saja dan siapapun akan tahu bahwa dia orang jahat." "Jangan tertipu," kata Leon. "Siapa yang kau sebut orang jahat?" Joseph marah, tetapi tahu bahwa Leon adalah kenalan Luisa, jadi dia menenangkan diri dan bertanya, "Luisa, siapa dia? Siapa dia bagimu?" "Oh, dia hanya pembantu di rumah sepupuku. Tidak pantas untuk waktu kita." Luisa mendengus dengan nada menghina. "Hanya seorang pembantu, iya." Joseph mencibir dan melambaikan tinjunya. "Bocah, aku peringatkan kau. Pergi, atau aku akan menghajarmu." "Seolah-olah kau bisa." Leon terkekeh. Sebagai orang yang melampaui keadaan bawaan awal, dia tidak takut pada orang seperti Joseph. "Beraninya kau marah?" Joseph mengangkat tangannya,
ingin memberi Leon pelajaran sambil memamerkan kekuatannya di depan Luisa. Luisa duduk bersandar sambil menyeringai. Dia selalu menikmati kekacauan dan karena dia tidak menyukai Leon, dia juga ingin Joseph menghajar Leon. Tepat pada saat itu, sekelompok pemuda berambut mohawk datang ke bar. Ricky, lihat, cewek itu kelihatan sangat seksi. Salah satu pria itu melihat Luisa. Lelaki yang dipanggil Ricky itu menoleh dan langsung tercengang. Ia segera berjalan mendekat dan mengamati Luisa dari atas ke bawah. Hai, sayang, aku akan mentraktirmu minum dan mari kita saling mengenal. Ya, kalian berdua juga, mari berteman. Pria lainnya mengincar Annie dan Lacey. Jelaslah bahwa mereka adalah penjahat dan Annie dan Lacey mundur ketakutan. Enyahlah, Luisa berteriak dengan ekspresi dingin. Dia bersedia berbicara dengan Joseph hanya karena dia adalah guru muda sebuah perguruan bela diri, tetapi para penjahat di hadapannya jelas tidak bermaksud baik, jadi dia tidak mau repot-repot bersikap baik. Nenek, kamu seharusnya merasa terhormat karena Ricky ingin berteman denganmu. Ketahui tempatmu. Marah, para penjahat itu meraung ganas dalam upaya mengintimidasi ketiganya. Ekspresi Leon menjadi gelap mendengar apa yang mereka katakan dan hendak bertindak, ketika Joseph mendahuluinya. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu pada Luisa. Apa kau ingin mati? Joseph berteriak dengan bangga. Semua gadis yang tertimpa kesusahan mencintai seorang pahlawan dan karena ketiga wanita itu dalam bahaya, Joseph tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Selain Luisa, Lacey juga cantik dan Annie memiliki tubuh yang bagus. Jika dia tampil dengan baik di depan ketiga wanita muda yang cantik itu, dia mungkin akan berhasil merebut hati mereka semua dan menjadikan mereka semua miliknya. Bab 290. Memikirkannya saja membuatnya sangat emosional. Melihat Joseph berusaha keras untuk mengambil alih, Leon memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Dia menempatkan Luisa dan wanita lainnya di belakangnya, dan mundur ke belakang agar mereka tidak terluka. Dari mana kau datang? Kau mau mati? Ricky geram sambil menatap tajam ke arah bawahannya. Mereka segera mengepung Joseph. Joseph tidak membuang waktu, mengambil inisiatif sambil menendang dada Ricky. Ricky terlempar ke meja bar di belakangnya. Botol-botol alkohol berjatuhan ke tanah. Beraninya kau memukul Ricky. Saudara-saudara, mari kita kumpulkan orang ini. Salah satu bawahan berteriak dengan marah, membuat yang lain menyerang Ricky dengan ganas. Ricky merangkak dari tanah dengan cara yang menyedihkan, sangat marah saat dia mengambil botol pecah dari sebelahnya dan bergabung kembali dalam pertempuran. Bang bang bang. Ricky adalah seniman bela diri eksternal yang cukup kompeten, jadi tidak mungkin para penjahat acak itu bisa menandinginya. Dia tampak seperti harimau di antara domba saat ia meninju dan menendang mereka, tampaknya tak terkalahkan. Dalam sekejap, anak buah Ricky sudah tergeletak di tanah. Pada saat itu, keributan itu telah menarik perhatian tamu-tamu lain. Banyak dari mereka berdiri di sekitar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Wah, kuat sekali dia. Pria tampan itu melawan 5 orang lainnya sendirian. Bukankah itu menakjubkan? Benar sekali. Dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat jantan. Berada bersamanya pasti membuatmu merasa aman. Cukup banyak tamu wanita yang matanya berbinar, benar-benar terpikat oleh kepahlawanan Ricky. Bahkan kelompok Luisa pun memandang Ricky dengan ekspresi yang sangat positif. Merasakan tatapan kagum dari semua orang, Ricky memastikan untuk tampil memukau. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, tampil sehebat mungkin. Ia dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang. Siapa yang membuat keributan di Blue Moon Bar? Beraninya kau. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Seorang pria parubaya berjas abu-abu yang tampak berusia 40-an berjalan dengan angkuh dengan ekspresi dingin. Dia ditemani oleh lebih dari 10 pria berwajah kekar. Itu Tuan White dari Blue Moon Bar. Kita harus menonton pertunjukan sekarang. Banyak pengunjung tetap bar itu mengenali lelaki parubaya itu, dan mereka segera memberi jalan kepada lelaki itu. Bar mewah seperti Blue Moon Bar biasanya memiliki seseorang yang ahli mengawasi tempat tersebut. Orang-orang itu biasanya adalah tokoh-tokoh jahat di dunia bawah. Tuan White adalah orang kedua yang memimpin Blue Moon Bar. Dia cukup terkenal di dunia bawah,
dan merupakan petarung yang cukup terampil. Apa yang terjadi di sini? Pria itu bertanya kepada salah satu penjaga dengan ekspresi gelap di wajahnya. Tuan White, beginilah yang terjadi. Sebuah kisah singkat tentang apa yang terjadi diberikan. Tuan White, kami jelas bersalah. Kami tidak bermaksud membuat masalah. Bocah itu yang menyerang lebih dulu, dia yang harus disalahkan. Ricky menunjuk Joseph dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia dan anak buahnya bekerja di dunia bawah, dan pernah mendengar nama White sebelumnya. Mereka tahu bahwa White bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Mereka semua mulai gemetar karena tekanan yang datang dari White, dan mereka buru-buru menyalahkan Joseph. Tentu saja, itu juga benar. Joseph pastilah yang menyerang lebih dulu, jadi mereka tidak berbohong. Benar sekali, aku menyerang mereka terlebih dahulu. Mereka membuat masalah bagi teman-temanku, dan aku hanya ingin memberi mereka pelajaran demi teman-temanku.